Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kelana Kulon TV. Dan sekarang masih di konten yang sama, kita mau membacot, tapi mungkin sekarang agak beda ya. Jadi di sini tuh kita berdua mau nge-react karena belakangan ini tuh di sosial media, terutama di YouTube tuh lagi maraknya, lagi naiknya tuh anak STM bernostalgia tentang tawuran gitu nih. Ini sebelum ke videonya, jangan lupa buat teman-teman untuk support terus channel ini dengan cara centang tombol subscribe yang banyak dan nyalakan juga lonceng notifikasinya karena bakalan banyak video keren dari kita ke depannya. Oke, enjoy. Oke, Andi. Yuk. Kita lagi nih. orang di itu. Jadi gini nih kan, yang sesuai tadi gua bilang di awal, gua sempat gimana ya? Kalau dibilang resah enggak sih ya, cuman tiap buka YouTube gitu nih, yang selalu muncul tuh konten podcast tentang nostalgianya anak STM tentang tawuran gitu sekarang tuh. Jadi di beberapa video di YouTube tuh ada yang mereka tuh flashback, jadi menceritakan tentang masa-masa mereka tuh saat tawuran gitu di jalur gitu. Mereka tuh menamakannya jalur gitu, jalur keras. Kayak gua kasih tahu aja lah buat temen-temen, pasti tahu lah ya. Kayak Alex Bijer, terus ada Katak Bijer juga, terus ada di rivalnya mungkin ada Yunus, terus siapa lagi, Cibe, terus Keling, banyak lah pokoknya. Di sini gua mau nanya nih, kan tadi lu udah lihat lah beberapa video mereka gitu kan, dari podcastnya tuh kan. Tanggapan lu tentang mereka nih gimana gitu, maksudnya tanggapan lu tentang konten yang kayak gini gitu? Kalau tanggapan gua sih, apa mereka nggak takut gitu ya? Story mereka yang waktu dulu sangar, terus sekarang banyak podcast sama youtuber Di up gitu ya? Di up, apa nggak mikir gitu? Dia kan ada yang dilihat temen-temennya kan pada kena, tapi dianya siapa itu, si Alek ya? Alek. Tapi dianya nggak kena gitu, sampai sampai minta di Banten lah, biar nggak ketangkap polisi. Buat teman-teman yang nggak tahu nih ya, jadi dia dulu pernah gitu tawuran, terus dia tuh temennya mati gara-gara tawuran, terus ya dia dendam, dan hingga sampai dia tuh, gua denger dari beberapa podcast di YouTube tuh, dia pengakuan dia tuh ngebacok lah gitu. Kalau ngebagi tuh sampai yang ngeri lah, kalau misalnya denger ceritanya memang ngeri, cuman yang nggak habis pikir tuh dia nggak takut, berani gitu ya nih. Wanian ya. Jadi ya tadi balik lagi ke Bang Alek tadi tuh. Kalau di sini Bang Alek nonton, sorry Bang, nih di sini gua berdua tuh bukan mau mojokin lu Bang gitu. Di sini kita cuma mau nge-react sesuai opini gua nih ya berdua tentang ya konten-konten yang sekarang lagi kayak Bang Alek gitu. Bang Alek bilang kan ya temennya ada yang ketangkep nih, sampai diponis tuh ada yang seumur hidup malah gara-gara tawuran itu. Sampai ya maksudnya ada mayat korban lah gitulah. Tapi dia tuh nggak beruntungnya dia tuh nggak sampai kena polisi dulu tuh. Ini dulu gitu. Aneh. Nggak diusut, nggak takut gitu kan, nggak diusut. Cuman ya balik lagi ke dia lah, gimana sih dia. Cuman yang gua lihat tuh bener-bener panian lah gitu ya, sadis lah gitu ya. Kalau dari segi kita kan sama cowok ini ya, kalau lihat dari segi keberaniannya, nyalinya dia tuh emang kita ya, maksudnya nggak setengah-setengah bagus lah gitu, full madep gitulah. Cuman ya yang gua tangkap tuh di beberapa hari ke belakang tuh, ada juga gua nonton di YouTube, terus di video-video Facebook, Instagram. Jadi setelah mereka bocil-bocil ini nonton konten mereka tuh jadi mereka tuh jadi terinspirasi pengen kayak dia gitu. Wah, gua harus kayak Bang Alek, gua harus kayak Bang Katak, kayak Bang Bokir, kayak Bang Cibe atau Keling.
gua harus bisa kayak mereka gitu, punya nama di jalur dengan cara sadis lah gitu. Ya kalau menurut gua tuh buruk sih dia. Iya bro. Ya itu kan terserah mereka ya. Cuman kalau misalnya sampai ditiru sama anak-anak sekarang tuh, aduh salah. Memang sih yang podcast ya orang-orang sadis itu dia bicara tentang dulunya mereka. Cuman yang disayangkan tuh, ya kalau misalnya sampai ditiru sama anak-anak sekarang, anak sekolah tawuran, aduh parah. Soalnya gini nih ya, kalau untuk sekarang nih ya, yang gua tahu tuh penonton YouTube tuh kebanyakan bocil nih, bocil. Gua lihat dari segi komentar di beberapa konten mereka tuh, yang komentar tuh banyaknya bocil gitu, kayak wah bang, gua ngefans sama lu, gua pengen kayak lu, bisa bantai orang, bisa main BR gitu kan. BR tuh ya kalau bahasa mereka tuh BR, senjata tajam nih gitu. Jadi yang salah tangkap tuh di situ saya. Harusnya yang dilihatnya tuh apa ya? Jangan kesadisannya gitu kan. Harusnya yang dilihatnya tuh sama bocil tuh itu sebenarnya cermin buat dia ya, kalau misalnya sampai diturutin pengen punya nama, aduh parah. Kalau kayak gitu mah buruk ini dampaknya. Buruk lah. Buruk. Emang di sini gua nggak nyalahin personal orangnya gitu ya. Buat teman-teman kalau yang nonton nih, kayak misalkan Bang Katak Bijer, Alek, terus ya Bokir, terus siapalah pokoknya bulan-bulan teman-teman kalian. Di sini gua berdua bukan mau nyalahin lu orangnya gitu, cuman gimana ya? Ini opini gue berdua tuh. Ya kan lu bikin konten ya, maksudnya di konten tuh flashback, nostalgia, oke lah. Jujur gua pas nonton juga gimana dia, seru emang, wah seru. Jadi keinget dulu gitu. Ya maksudnya jadi keinget dah dulu juga kita ya samalah kayak gituin dia. Gitu. Gangster. Mungkin kita lebih ke gangster nih ya. bukan apa ngejalur tawuran pelajar gitu. Cuma gini, memang kalian ya nggak salah, kalian cuman ingin sharing nostalgia lah, pengalaman ya buruk kalian gitu. Terus mereka juga bilang katanya buat bocil-bocil, buat yang nonton jangan sampai ditiru gitu kan. Oke, emang bagus itu ada warningnya kan, ada edukasinya, cuman balik lagi ke penonton Indonesia sih gitu kan. Jadi anak-anak tuh ngambilnya tuh dari pembahasan awal. Kan di awal video mereka nyeritain gua ngebagi ini, gua kebal dibacok, gua tawuran sama anak ini, ada korban mayat gitu. Nah, jadi mereka bocil-bocil tuh nangkapnya tuh udah awal pembahasan itu nih. Jadi yang belakangan, yang di akhir video mereka bilang jangan kayak gitu, jelek, nggak didengar gitu. Soalnya anak-anak sekarang tuh pengennya asaing gitu ya. Kalau bahasa Sundana mah asaing gitu, asaing bang jagona. Ternyata resikonya kan udah dilihat mungkin sama mereka, resikonya yang temennya sampai seumur hidup di penjara. Harusnya dilihatnya di situ. Gua harusnya lain diturutan gitu ya, yang nggak diikuti, kudu sieun lah. Harus takut lah gitu. Orang mending kalau orang tua ada gitu kan. Tuh. Buat teman-teman yang masih aktif di jalur di tawuran juga ya, kita ingetin lagi sekali lagi nih. Udah stop aja lah gitu. Lu lihat aja lu abang-abang lu tuh kayak ya Bang Alek, terus Katak gitu kan. Mereka tuh dampak dari ikut tawuran gitu tuh nggak bagus sih. Jangan konyol. Mending kalau misalkan penjara udah mati gitu. Nah, ini nyawa taruhannya dia. Iya. Gua denger tuh nih emang pada sadis semua nih. Sadis kalau di nonton juga. Iya, kayak ini Katak, Bang Katak Bizer nih. Si Kodok. Dia tuh bilang tuh di podcastnya Kamar Jerry tuh, dia katanya sampai ngebelah kepala orang nih. Dan dia tuh nih katanya pengakuan dia tuh kebal nih. Dia ngisi orangnya gitu. Ada satu nama lagi nih yang gua nonton tuh kemarin tuh di YouTube tuh, Alwi. Dia tuh dari jebolan sekolah Wika kalau nggak salah. Yang gue liatin yang duel itu ya 1 lawan 1 pakai steroid. Tanggapan lu gimana tuh tentang video itu tuh? Ya jadi kalau dilihat sama gue memang kalau dia nyalinya memang mantap lah ya. Mantap. Ya, cuman laki banget itu ya. Buat apa gitu kan? Buat apa rugi, yang kalah rugi, yang menang sama aja gitu kan. Ujung-ujungnya kalau misalnya ketangkep polisi ya ujung-ujungnya pasti dia jasa. Tapi kalau buat kata gua tuh mendingan memang sih gua akuin nyalinya yang udah dilihat video. Iya. Nyali mantap, nyali keren lah, nyalinya madep anjing. Tentang si Alwi Smith itu, dia tuh gladiator dipanggil tuh. Jadi sebutan tuh karena dia tuh ya buy one sama musuhnya tuh bawa BR gitu kan.
si Awi menang gitu kan, dan si Awi diundang ke beberapa podcast terus pengakuan dia juga sama kebal dia tuh di beberapa video tawurannya tuh dia emang paling depan kebal gitu maksudnya. Tapi sekebal-kebalnya juga pasti ada ada apesnya lah. Iya. Ya mungkin dia lagi masanya sih. Iya. Lagi jaya-jayanya mungkin ya. Jaya. Kalau kita mah mendingan cari duit sekarang mah. Bener. Lu jago ayeuna, yang jagoan sekarang, zaman sekarang yang jago itu bukan berkelahi, bukan saling membacok, tapi saling mencari uang. Bisa dapat uang sehari 100.000 itu udah lebih dari jago. Tapi ya gue paham maksudnya di masa itu mungkin ya mereka nggak mikir ke sana di sini kita berdua juga pernah muda gitu. Kita pernah kalau boleh jujur tuh kan jadi kepancing ya. Dulu juga kita maksudnya bukan sombong, ya sama aja gitu. Ya, gua sama Andy, cuman gua tuh di sini ya aktifnya tuh bukan di pelajar tawurannya, kita lebih di gangster. Dan by the way kita tuh dari Cimahi teman-teman. Kita dari Cimahi. Ya sekali lagi kalau video ini ditonton sama Alex Bijar atau Katak atau Bukir sama teman-temannya, ya maksudnya gue respect sama lu semua. Gue nggak benci personalnya gitu. Ya, itu masa lalu, lu kalau misalkan itu kan masa lalu ya lu yang tanggung lah ya. Cuma di sini kan ya namanya juga kita kan konten kreator ya, nyari konten ya, kita pasti emang iya pansos. Kita mau ngasih opini doang, react doang ini ya. Tuh nggak buat ngejatuhin lo itu terserah sih resiko. Cuman yang buat yang di rumah yang nonton kayak gitu yang masih bocil atau kayak pengen punya nama, kalau kata gua mah nggak usah lah. Gue juga ngalaminnya maksudnya waktu sama teman gitu kan. Ya gua alhamdulillah masih disalamatin sama Tuhan gitu. Yang teman-teman yang lain kan yang dulu bareng-barengan berantem gitu kan, ada yang mati konyol, ada yang wah parah lah yang di penjara itu. Hanya dari situ gua mikir nyesel. Mending kalau orang tua ada gitu kan. Ya lebih lihat ke orang tua lah. Orang tua kan kasihannya dia buntang-banting nyari uang buat sekolahin lu pada gitu. Dari sekolah lu malah tawuran gitu kan. Ini pesan ini buat bocil-bocil yang nonton ya, bukan buat kayak ke mereka-mereka yang udah inilah, dan mereka mah udah inilah aja, udah sekarang juga mereka udah vakum ya. Gua seneng gitu kan mereka jadi main YouTube sekarang mah gitu. Gua mau nanya sama lu nih. Kalau di ini kan kita nih ngobrolin tuh seputar tawuran lah, dampak dari tawuran, terus ya penyebab tawuran. Menurut lu nih peran orang tua penting banget sih di kasus kayak gini? Ya penting lah sih, peran orang tua penting, cuman ya balik lagi ke anaknya gitu kan. Orang tua pasti udah berusaha yang ya apa istilahnya mematahan ya kalau Sundanya. Nasihati, cuman ya balik lagi ke si anak-anaknya kalau misalnya memang. Tapi kalau kata gue sih memang sih kalau memang lagi masanya bandel tuh susah ya. Nanti juga sadar sendiri sebenarnya. Ya ini pengalaman kita ya gitu. Pengalaman kita gitu. Ya emang bener sih, maksudnya di sini buat orang tua tuh bukan kayak ngekang. Karena kalau anak terlalu dikekang tuh emang kurang baik juga ya dia. Cuman ya maksudnya membatasi. Jadi gini nih ya teman-teman ya. Ya ini karena kita udah tanggung ngebahas ya tawuran mereka tawuran gitu ya. Jadi keinget nih zaman dulu nih kan. Jadi kita berdua tuh punya cerita juga nih. Anjing. Ya kalau dibilang sadis ya sadis juga ya dia. Kalau dibilang gimana ya, bisa dibilang indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang gitu teman-teman ya. Dulu si Hendy nih pernah dulu tuh. Tolong diulang saya. Gua sama Hendy tuh pulang malam-malam dia. Itu kita tuh habis dari Pasteur Bandung ya kalau nggak salah, lagi ada acara musik lah gitu. Gua semotor sama Andy berdua aja gitu. Mereka tuh ada 20 motor nih lebih. 15-an motor DMP3 semua dia. DMP3 dengan bangga mereka mengibarkan bendera mereka gitu, geng mereka, terus sajam di mana-mana. Nah itu gua berhenti tuh sama Andy gitu kan. Pas berhenti ada salah satu ya mereka gitu, kelompok mereka tuh nyamperin katanya, "Woi, lu geng ini ya gitu." Dan di situ kita berantem dia. Kita tangan kosong, kita ngelawan berapa orang itu nih? Banyak sih. Banyak kalau misalnya diingat-ingat lagi mah aduh, pada ya apalagi kita kan pakai tangan kosong ya. Berdua, kalau misalnya diterusin ya mati. Ya untungnya kita tuh
selamatnya tuh ada polisi patroli nih yang lewat kebenaran dulu. Ada yang bawa samurai lah, ada yang bawa kujang, keris gitu, suka dibawa, suka dibawa gitu. Nah, tapi sebelum ada patroli itu ya kita lagi buk-buk gitu kan berdua. Udah kayak film Genji ya nih kita dulu anjing. Dibanting dan Hendy tuh kena teman-teman lukanya ada nih menang di kaki nih masih ada. Nah, ini teman-teman. Nah, itu real gitu. Dia tuh kena samurai ya teman-teman. Jadi pas dia ya lagi itu ternyata ada yang bawa saja. Ini udah kena ya, kita juga manusia. Iya. Kalau misalkan lagi berdua tuh itu banyak, ya gue juga takut ya, saya takut lah. Sekumaha ini juga. Kalian film geng nanti Genji ya, Genji. Kasian. Untungnya ada kepolisian ya bisa diberes. Dan ya gue pulang dong sama Andy ke klinik waktu itu malam-malam jam 2 ya. Ya, itu juga disuruh divisum. Iya. Cuman ya udahlah. Nah, itulah resiko balik lagi ke yang tadi, resiko kita sering ribut nih, kita sering ngebantai orang ya, kita harus siap kalau dibantai orang gitu. Karma itu dibantai. Lagi apes bro. Lagi apes. Saya yang waktu ini nih sobek ini kenapa? Itu kenalan itu teh bos. Jadi ya gitu teman-teman, ya gue punya sedikit kenang-kenangan nih di pas dulu aktif di geng motor nih. Ya nih di jidat gue tuh ada ini di non takon. Ya ini sobek ini teman-teman, ini gue kena botol. Untung pakai helm sih. Iya. Cuma yang ini di botol mah di gini jadi. Iya. Gitu jadi kesini. Kalau misalnya yang di Batam mah di sini untung pakai helm. Kalau nggak pakai helm, wah gue meninggal teman-teman. Kita abis dari Subang lagi, abis kita ada geng kita tuh ada acara anniversary lah gitu ya, ada acara. Kita merapat lah ke Subang gitu. Nah sepulang dari Subang, gue nggak tahu ternyata di jalan tuh emang ada yang mantekin kita nih, ada yang ngebuntutin geng kita gitu kan. Nah gue paling belakang nih gitu teman-teman. Gue beda motor sama dia kan. Gue sama dia sendiri, gue ya sama teman. Pas gue di cegat itu motor tuh semua ke tengah, gue bingung ada apa nih. Untungnya Hendy masih deket sama gue gitu, dia motor lu masih dampingan, jadi gue nggak terlalu ini banget gitu. Gue diem, terus ada salah satu orang nyamperin gue, lu anak geng ini ya, lu kemarin ngebantai anak-anak gue katanya gitu. Jadi ya mereka tuh bilangnya anak-anak mereka tuh ada korban di oleh geng kita, cuman kita nggak tahu gitu kan. Nah dia tanpa basa-basi, wah gue dipukulin teman-teman. Diajar habis-habisan gua. Untungnya gua pakai helm bener. Pakai popping block tuh, bata, terus wah kena kepala duduk udah. Ya gua habis di situ lah. Ini kena nih ya 4 jahitan di sini, teman-teman. Untung pas kabur si kunci untung enggak dibawa sama mereka. Ya, itu. Kalau misalnya kunci dibawa sama mereka terus lu kan pakai jaket. Ya. Kalau misalnya di jaket dibuka itu ada baju geng lu kan. Pae, pasti mati. Ya gua tuh pakai atribut geng gua gitu. Cuman gua double pakai jaket bomber gitu. Dan mereka tuh bersikeras nanya ke gua, "Lu geng motor?" Gua enggak ngaku. Cuma bodohnya gua Andi. Kan motor gua tuh jelas banget ada stiker geng gua gitu. Jadi ada warna. Iya gitu. Jadi ya mereka, "Wah anjing mana gitu lu gitu." Gua juga nggak mau lah sampai terulang gitu kan. Ya itu mau udahlah yang dulu gitu kan. Ini khususnya buat bocil-bocil yang lagi nonton nih ya, misalkan yang lagi nyari jati diri buat ini berantem apa pesan dari lu nih? Ya kalau pesan dari gua sih nggak usah ditiru kayak gitu. Pastilah masuk penjara, kalau nggak mati masuk penjara gitu kan. Nah kayak gitu. Terus ya misal lama pasti belakangnya saya kalau yang namanya penyesalan lah, cuman turutin orang tua lah. Sekarang mah mendingan sekolah yang benar, prestasi ya kan, banggain orang tua, punya duit sendiri, kerja, mendingan kayak gitu sekarang mah daripada udah nggak zaman lah sekarang lah ya. Mending lebih baik lu main FF lah sampai subuh Mobile Legends gitu daripada lu harus turun ke jalan gitu kan, nyari musuh sana sini, petentang gitu kan. Jadi buat teman-teman mohon maaf kalau di video ini gua berdua ada kata-kata yang kurang berkenan untuk salah satu pihak manapun gitu ya. Di sini kita bukan mau mojokin kita ya. Di sini kita cuma ngungkapin opini kita nih ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk tetap centang tombol subscribe, share juga video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata, see you next time and enjoy.